Berita aktual 7 September 2025. Pemerintah Mesir menyatakan penolakan tegas terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut adanya rencana mendorong warga Palestina keluar melalui gerbang perbatasan Rafah. Dalam pernyataan resmi pada Jumat, 5 September, Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam keras gagasan tersebut. Menurut Mesir, setiap upaya pemindahan paksa penduduk sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berpotensi menjadi bentuk pembersihan etnis. Mesir menegaskan tidak akan pernah menerima, apalagi terlibat dalam skenario pengusiran massal warga Gaza. Pemerintah Kairo menyebut hal itu sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, Mesir menolak keras menjadi perantara dalam upaya memindahkan warga Palestina ke wilayahnya. Sebaliknya, Mesir menyerukan kepada komunitas internasional agar segera mengambil langkah nyata untuk menegakkan mekanisme akuntabilitas terhadap kebijakan Israel tersebut. Pihak kementerian juga memperingatkan, isu pemindahan paksa warga Gaza seringkali dipakai sebagai alat propaganda politik oleh Israel di tengah lemahnya keadilan global. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita menyaksikan berita yang mengguncang dunia. Pemerintah Mesir mengecam Israel, menolak rencana pengusiran warga Gaza, dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional serta pembersihan etnis. Mesir berdiri dan berkata, ini garis merah yang tidak bisa dilampaui. Tetapi pertanyaannya, apakah Mesir benar-benar mengerti garis merah siapa yang sedang mereka hadapi? Apakah itu garis merah buatan manusia, ataukah garis merah Tuhan sendiri yang ditetapkan ribuan tahun lalu atas Israel? Firman Tuhan berkata dalam Zakaria 2 ayat 8, siapa yang mengusik kamu, mengusik biji mataku, inilah garis merah Tuhan, bukan buatan manusia, bukan hasil perundingan diplomasi, bukan kesepakatan politik internasional. Garis merah itu adalah Israel, umat pilihan Tuhan. Saudara, ini bukan pertama kali Mesir berdiri berhadapan dengan Israel. Sejarah ribuan tahun lalu sudah mencatat bagaimana Mesir pernah menindas bangsa Israel sebagai budak di bawah kekuasaan Firaun. Mereka menolak melepaskan umat Tuhan. Dan apa akibatnya? Mesir dipukul dengan 10 tulah yang dahsyat. Air menjadi darah, belalang melanda, gelap gulita menutupi negeri, bahkan kematian anak sulung melanda seluruh Mesir. Sampai akhirnya Firaun berteriak dan berkata, keluarlah dari negeri ini. Firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 12 menegaskan, sebab pada malam itu, aku akan menjalani seluruh tanah Mesir dan semua anak sulung, baik dari manusia maupun dari hewan, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, aku akan menjatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Sejarah membuktikan, siapapun yang berdiri melawan Israel, cepat atau lambat akan berhadapan langsung dengan Tuhan semesta alam. Mesir hari ini berbicara tentang hukum internasional. Mereka menyebut Israel melanggar prinsip kemanusiaan. Mereka menuduh Israel melakukan pembersihan etnis. Tetapi mari kita bertanya, siapa yang selama ini berusaha menghapuskan Israel dari peta dunia? Apakah Israel yang memulai perang, atau bangsa-bangsa yang bertekad mendorong Israel ke laut? Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Mazmur 83 ayat 4 dan 5. Mereka berkata, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Dengan seia sekata, mereka mengadakan musyawarah. Mereka mengikat persekutuan melawan engkau. Inilah roh yang sama dari zaman ke zaman. Bangsa-bangsa bersekutu, bersatu, berkoar atas nama hukum internasional.
Tetapi sesungguhnya yang mereka lawan bukan hanya Israel, melainkan Tuhan Israel sendiri. Saudara, dunia menangisi Gaza. Tetapi mari kita lihat Gaza dari sudut pandang firman Tuhan. Gaza bukan hanya sebuah wilayah. Gaza adalah benteng rohani dari perlawanan kuno terhadap umat Tuhan. Dalam Amos 1 ayat 6 dan 7, Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan karena 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka mengangkut orang-orang tawanan dengan lengkap untuk menyerahkannya kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga puri-purinya dimakan habis." Apakah ini kebetulan? Tidak. Tuhan sudah menubuatkan bahwa Gaza akan menerima api penghukuman karena terus-menerus berdiri melawan Israel. Ketika Mesir berdiri membela Gaza, mereka sesungguhnya sedang menantang nubuat Tuhan. Mereka mencoba membalikkan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Mesir berkata, "Ini garis merah," tetapi Tuhan juga berkata, "Inilah garis merahku." Dalam Yeremia 31 ayat 35 dan 36, Tuhan berfirman, "Beginilah firman Tuhan yang memberikan matahari untuk menerangi siang dan peraturan bulan, serta bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Jika peraturan-peraturan ini dapat lenyap dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel pun akan lenyap dan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk selama-lamanya." Saudara, Tuhan sudah menetapkan Israel tidak akan pernah hilang, Israel tidak akan pernah musnah. Garis merah Tuhan jelas, siapa yang mencoba menghapus Israel, mereka sendiri yang akan dihapuskan. Alkitab juga berbicara tentang Mesir di akhir zaman. Dalam Yesaya 19 ayat 1 dan 2 tertulis, ucapan ilahi terhadap Mesir. "Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir hancur di dalam tubuh mereka. Aku akan menghasut orang Mesir melawan orang Mesir, mereka akan berperang, saudara melawan saudara, tetangga melawan tetangga, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan." Apa artinya ini? Mesir boleh bangkit dan mengecam Israel. Tetapi firman Tuhan berkata, akhirnya mereka sendiri akan hancur dari dalam. Saudara, inilah pesan profetik hari ini. Dunia boleh berteriak tentang hak asasi manusia, hukum internasional, dan garis merah diplomatik. Tetapi garis merah Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih nyata, dan jauh lebih berdaulat. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang bangkit melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah." Itulah warisan hamba-hamba Tuhan dan kebenaran mereka datang daripadaku. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Gaza boleh menyerang, Hamas boleh berteriak, Mesir boleh mengecam, dunia boleh bersatu menuduh. Tetapi Tuhan tetap berdiri sebagai pembela Israel. Saudara-saudari, jangan terjebak oleh narasi dunia. Jangan tertipu oleh propaganda media. Jangan hanyut dalam opini politik internasional. Lihatlah segala sesuatu dengan mata rohani. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Firman Tuhan sudah menetapkan, Israel tetap ada, Israel tetap berdiri, Israel tetap menjadi pusat nubuatan dunia. Dan siapa yang berani melawan Israel, sesungguhnya sedang berperang melawan Tuhan sendiri.
Maka hari ini marilah kita berdiri teguh, jangan goyah. Mari kita katakan dengan iman, kami bersama Israel, karena Israel bersama Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia saat ini sedang berdiri di atas panggung besar sejarah. Kita sedang menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa di sekitar Israel kembali memperlihatkan sikapnya yang nyata. Mesir dengan lantang menolak rencana Israel terkait Gaza. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional, bahkan menyebutnya sebagai pembersihan etnis. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar peduli dengan hukum Tuhan? Ataukah mereka hanya peduli dengan opini dunia? Alkitab sudah bernubuat bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel akan menentang dan mengangkat suara melawan umat Tuhan. Mazmur 83 menggambarkan dengan jelas. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Saudara, ini bukanlah sekadar politik. Ini adalah nubuat yang sedang digenapi di depan mata kita. Mesir bisa bersuara lantang, PBB bisa mengeluarkan resolusi, bangsa-bangsa bisa menyebut Israel kejam. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibatalkan adalah perjanjian kekal Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah itu bukan milik Gaza, bukan milik Mesir, bukan milik bangsa-bangsa Arab. Tanah itu adalah milik Israel, umat pilihan Allah. Saudara, inilah yang dunia tidak mengerti. Mereka bicara tentang hukum internasional, tetapi mereka buta terhadap hukum ilahi. Dunia berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi mereka menutup mata terhadap darah orang benar yang tertumpah di tanah Israel. Mereka mengangkat suara membela Palestina, tetapi mereka membungkam suara nubuat Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan berkata dalam Zakharia 12 ayat 3, pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu ganjalan bagi segala bangsa. Semua orang yang mengangkatnya akan terluka parah. Lihatlah, bangsa-bangsa yang berani mengangkat diri melawan Israel, satu persatu akan hancur. Mereka mengira sedang melawan sebuah bangsa kecil, tetapi sesungguhnya mereka sedang menantang Allah semesta alam. Hari ini, dunia sedang berbalik melawan Israel. Tetapi kita, umat yang mengenal kebenaran, dipanggil untuk berdiri tegak membela Israel, sekalipun dunia menyebut kita gila, fanatik, atau buta hati. Kita tahu satu hal, siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Kejadian 12 ayat 3. Saudara, bayangkan hari itu akan tiba, ketika bangsa-bangsa yang menentang Israel mulai menuai akibatnya. Mesir bisa menggertak dengan kata-kata, Iran bisa mengancam dengan senjata, Hamas bisa berteriak dengan darah, tetapi satu demi satu akan ditundukkan di bawah kaki Tuhan.
Yesaya 60 ayat 12 berkata, "Sebab bangsa dan kerajaan yang tidak mau melayani Engkau akan binasa, bangsa-bangsa itu akan diratakan." Dengarlah baik-baik, ini bukan sekadar berita politik. Ini adalah penggenapan nubuat. Tuhan sedang mempercepat langkahnya. Tanah itu harus disucikan dari semua kekejian. Gaza harus dikosongkan dari roh kebencian. Dan Israel harus berdiri sebagai tanda kekekalan perjanjian Tuhan. Maka saya katakan hari ini, bangkitlah, hai Israel. Bangkitlah, hai umat Tuhan. Jangan gentar menghadapi bangsa-bangsa yang mengepung engkau. Sebab Dia yang berperang bagimu tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Saudara, apakah kita berani berdiri di sisi Tuhan meskipun dunia menolak? Apakah kita berani bersuara bagi Israel meskipun bangsa kita sendiri bisa menertawakan? Ingatlah, di akhir zaman yang akan dinilai bukanlah seberapa banyak kita disukai dunia, melainkan seberapa teguh kita berdiri di sisi kebenaran Allah. Dan kebenaran itu jelas, Israel adalah umat pilihan Tuhan, tanah itu adalah pusaka Allah, dan siapa yang melawan akan dihancurkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai,
Tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur, karena kami tahu tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.